Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasna al-kitaba alladzi nastafaina min 'ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق بالخير بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم قيل وكيف نجدد إيماننا قالوا أكثروا من قول لا إله إلا الله. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kebenaran Pak Ustadznya sedang izin. Jadi ya seperti biasanya memaksakan dibadalkan. Tapi insya Allah tidak mengurangi daripada hikmah subuh yang senantiasa kita jalankan, karena ibadah subuh yang kita jalankan ini dalam keterangan hadis, barang siapa yang salat subuh berjamaah ini seolah-olah dia telah salat sepanjang malam. Dan kita berkumpulnya habis subuh dalam rangka majelis ilmu ini dikerumuni, dinaungi oleh malaikat ini sampai bersap-sap sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat ini senantiasa mendoakan para ahli majelis sebelum majelis itu bubar. Jadi makanya kalau kita bubar duluan ini, maka akan, kata ulama, itu akan kehilangan doanya para malaikat. Kalau sebelum majelis selesai kita sudah bubar duluan, itu kita kehilangan doanya malaikat. Makanya banyak dianjurkan gitu, kalau satu majelis kita sampai selesai majelisnya baru kita bubar, sehingga ada namanya doa kifarat majelis. Jadi akan mendapatkan bagian daripada semua hikmah daripada majelis itu. Bapak jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kita manusia ini makhluk yang paling sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sehingga Allah tekankan dalam surah Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi tidak ada yang menyaingi bentuk daripada keindahan manusia di bumi ini. Jadi manusia diciptakan manusia yang paling baik bentuknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian begitu mereka manusia ini diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, yang sebaik-baik bentuk, kemudian kata Allah, aku kembalikan mereka dalam tempat yang paling rendah. Jadi para ulama menafsirkan tempat yang rendah ini itu adalah tempatnya neraka. Sehingga lanjutan ayat itu kan mengatakan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman, maka mereka mendapatkan makom yang terbaik, posisi yang terbaik, posisi yang mulia. Di orang-orang yang
kebanyakan manusia illalah sebenarnya illalah itu kecuali, berarti kalau misalnya dari sekian banyak pertanyaan itu hanya kecuali itu berarti pembacaannya hanya sedikit saja orang-orang yang selamat. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun falahum ghairu mamnun. Jadi orang-orang yang beriman kepada mereka ini mendapatkan ganjaran yang tidak pernah putus. Ganjaran pahala kebaikan-kebaikan yang falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, sampai kita sudah meninggal pun, sampai kita sudah mati pun, kalau kita menanamkan kebaikan-kebaikan, kita mengajarkan hal-hal amal-amal soleh kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada masyarakat kita, maka falahum ajrun ghairu mamnun. Kita akan mendapatkan pahala walaupun kita sudah mati terus mengalir tanpa henti. Amal jariah betul. Jamaah yang jamaah subuh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kita manusia ini akan melalui fase-fase kehidupan yang bertahap-tahap. Jadi ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mulanya itu di alam ruh. Bahkan Nabi Adam sekalipun itu dari alam ruh dulu. Kemudian ruhnya ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditiupkan dengan ciptaan Allah sendiri, itu dari tanah yang Allah, tanah pilihan, bukan tanah-tanah biasa yang seperti kita injak sekarang. Hanya satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian istrinya yang diciptakan dari tulang rusuknya. Jadi itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa ditanya-tanya oleh manusia yang akal pikiran kita rendah sekali. Nah, selain itu manusia ini akan berproses di alam ruh. Ketika manusia di alam ruh itu, Allah Subhanahu wa taala itu tanya kepada ruh, alastu bi rabbikum, siapa Tuhan kalian? Ada ulama mengatakan ini proses menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu butuh waktu 50.000 tahun. Sehingga jawabannya baru benar, baru mengatakan qalu bala syahidna, engkaulah Tuhan kami bersaksi. Itu 50.000 tahun prosesnya. Bagaimana cara prosesnya? Ini ulama menjelaskan, ruh ini ketika Allah ciptakan, Allah tanya, alastu bi rabbikum, tidak menjawab, maka dicuci lagi, dibersihkan ruhnya ini. Proses pencuciannya, pembersihannya itu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jadi bukan waktu yang sebentar. Jadi sebelum Allah ciptakan dunia ini Allah sudah siapkan duluan perangkat-perangkat dunianya. Sudah Allah persiapkan. Beda dengan kita manusia, sudah siap dulu semua fasilitasnya, baru diciptakan apa yang akan dibuat. Allah sudah siapkan duluan. Termasuk kita manusia ini. Maka proses manusia begitu dia sempurna, yakinnya ketika ruhnya itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan antakul yaumil qiyamah inna hadza ghafilun, sehingga nanti dia hari kiamat aku tidak digolongkan orang-orang yang lalai. Itu di ruh saja, ruh ini sudah memikirkan hari kiamat. Belum lahir ke dunia, tapi sudah memikirkan bagaimana nanti di hari kiamat, agar itu tidak digolongkan orang-orang yang lalai. Maka para ulama menyimpulkan, ketika manusia prosesnya di alam ruh, maka seluruh manusia itu adalah bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala sempurna imannya. Imannya sudah benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi manusia yang lalai. Maka proses yang berikut setelah kita di alam ruh ada namanya proses alam rahim. Kita masuk melalui proses alam rahim. Di alam rahim, proses kehidupan manusia itu hanya singkat saja. Hanya sekitar 9 bulan. Bahkan dengan teknologi yang sekarang ada yang dibahas 9 bulan. Orang ingin cepat-cepat, ingin menentukan tanggalnya, tanggal yang cantik misalnya, itu bisa lebih cepat. Bahkan ya dengan teknologi ada di pertengahan para ulama sekarang, ada malah sistem bayi tabung, tapi itu ada fatwa ulama itu diharamkan, tidak dibolehkan.
yang hanya menyuntikkan antara zigot daripada wanita dan pria kemudian disimpan di satu wadah yang dikembangkan, itu tidak boleh. Di Amerika pun ditentang. Proses di alam rahim ini itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan jasad manusia. Jadi jasad ini disempurnakan dari yang namanya dari nutfah, kemudian dia akan menjadi daging, dari darah kemudian jadi daging. Nah, kemudian baru jadi jasad, jadi bentuk manusia. Disinilah yang tadi berlaku. Allah ciptakan manusia itu dengan wujud yang sempurna, dengan bentuk yang sempurna, itu di alam rahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu di alam rahim. Sempurna jasad. Begitu manusia lahir ke dunia, apabila jasadnya tidak sempurna, jasadnya kurang, itu dengan teknologi kedokteran apapun tidak dapat disempurnakan. Wah, ini anak ini misalnya ada cacat misalnya, itu sulit teknologi secanggih apapun untuk menyempurnakan jasad manusia yang terlahir ke dunia ini cacat. Adapun cara-cara yang dijalani itu tidak bisa menyempurnakan, hanya membantu saja, hanya membantu. Nah, begitu kita terlahir ke dunia, kita ini sudah lahir ke dunia, maka Allah minta kepada kita, ketika di alam ruh kita imannya sudah yakin sempurna, ketika di alam rahim kita ini jasadnya sempurna, wujud kita sempurna, bentuk badan kita ini sempurna, ketika di alam dunia ini Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita, amal kita harus sempurna. Minta amal kita ini amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kematian dan kehidupan ini diminta kepada kita siapa yang terbaik amalnya. Ahsanu amala. Jadi dalam bahasa Quran itu ada khair, ada thayyib, ada ahsan. Nah, ini kedudukannya ini ahsan itu paling tinggi. Ahsan itu kedudukan yang kedudukan kebaikan, tingkat kebaikan yang paling tinggi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada umat kita yang sudah lahir ke dunia ini, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kita menjadikan amal kita yang terbaik. Ada yang mengatakan kenapa yang disebut dalam Al-Quran itu kematian dulu baru kehidupan? Bukankah sekarang ini kehidupan baru kematian? Sebenarnya itu adalah konteks Al-Quran yang tidak boleh kita bantah. Ada orang mengatakan sebetulnya kita ini sebetulnya mati sebelumnya, tidak ada, dan itu lebih lama. Waktu kita lagi hidup kita itu cuma sebentar saja, kemudian kita akan mati lagi, itu lebih lama matinya. Jadi khalaqal maut, terciptakan kematian. Jadi kita ini ribuan tahun yang lalu tidak ada dalam keadaan mati, bukan dalam keadaan hidup. Kemudian baru kita lahir ini, kita masuk ke rahim ibu, kalau tiupkan ruh, kalau berikan kehidupan, disitulah awal kehidupan kita. Maka disebutkan khalaqal maut yang duluan, mati dulu yang duluan, baru kita hidup. Tapi itu bukan jadi konteks persoalan yang harus diperbantahkan, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagaimana kita sebagai manusia ini memposisikan diri kita meraih amal yang terbaik di hadapan Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tapi walaupun demikian, jadi kondisi kita manusia sudah Allah gambarkan memang dalam surah Fatir ayat 32. Ketika kita sudah lahir ke dunia, kita sudah hidup, diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tsumma urusnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wariskan kitab kepada hamba-hambanya pilihan. Faminhum zalimun li nafsi. Sudah kita lahir ke dunia ini, maka ada kewajiban kita untuk beramal soleh, tentu dengan mengikuti aturan agama, mengikuti aturan Alkitab. Alkitab itu maksudnya Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala wariskan kepada hamba-hambanya pilihan. Jadi dalam tafsir yang dijelaskan, jadi hamba-hambanya pilihan ini, jadi selain dari para anbiya alaihissalam, termasuk juga kita mendapatkan warisan Alkitab dari para anbiya, para nabi. Nah, kalau sekarang ini kan kitab yang masih terjaga keaslian adalah Al-Quran. Dan kita sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Semenjak Al-Quran ini menjadi kitab yang terakhir penyempurna kitab-kitab sebelumnya, jadi kitab Al-Quran menjadi panduan hidup, menjadi kalau di dalam dialog ketika ditanya imam siapa imamnya, imam itu adalah Al-Quran. Imamnya jawabannya adalah Al-Quran, Alkitab, Al-Quran. Nah, ketika manusia ini diwariskan Al-Quran, maka di antara manusia menolak. Faminhum zalimun li nafsi. Di antara manusia, di antara mereka jadi zalim pada diri mereka. Sudah lahir ke dunia kita ini merasa kita paling hebat, merasa kita paling gagah, tidak perlu agama, tidak perlu perintah Allah, mau saya hidup saya ngatur diri sendiri seperti Fir'aun misalnya. Maka ini dia mengatakan faminhum zalimun li nafsi. Saya jadi zalim saja. Jadi tidak perlu agama, tidak perlu pendidikan, pelajaran agama. Dan ini sebagian manusia mengalami ini. Sebagian manusia ada yang menolak agama, ada yang tidak mau terima agama, ada yang beragama tapi di luar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di luar daripada agama yang diridhoi oleh Allah. Nah, ini digolongkan wa minhum zalimun li nafsi. Berkiralah manusia orang-orang yang zalim pada diri mereka sendiri. Bahkan orang-orang yang zalim ini juga disebutkan termasuk orang-orang kafir, orang-orang fasik dan munafik. Ini mereka zalim sebenarnya. Mereka kelak nanti akan tahu apa yang terjadi pada diri mereka. Tidak usah lama-lama, ketika sudah habis kehidupan dunia ini, ketika masuk ke alam kubur sudah Allah tampakkan semuanya. Bahkan ada yang sebelum masuk alam kubur, masuk di sakaratul maut saja sudah nampak ketika orang ini mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditampakkan. Jadi orang-orang yang zalim pada diri mereka, orang-orang yang tidak mau terima agama, sulit ke masjid. Kadang-kadang ke masjidnya juga saya juga rada prihatin gitu ya. Kalau lihat orang-orang ketika Jumatan masih sibuk dengan WA, bikin status segala macam, subhanallah. Kemarin saya pas Jumatan kemarin lihat kok anak-anak muda tuh sibuk dengan WA. Anak-anak muda. Itu mau Jumatan gimana kok? Selama khutbah kok masih sampai komat masih sibuk dengan WA. Sibuk buka-buka HP. Ini kasihan. Sedang ketika di zaman Nabi itu pernah ditanyakan, ada orang yang ketika khutbah Jumat ini sedang menggunakan biji-biji kerikil, itu dihitung menggunakan zikir, berzikir subhanallah walhamdulillah akbar. Maka bertanya kepada ya Rasulullah, ketika orang itu
bertasbih dengan menghitung menggunakan kerikil, menggunakan batu-batu kecil itu bagaimana ya Rasul? Maka Rasulullah telah menghitung kerikil-kerikil neraka. Jadi orang yang sedang bertasbih ketika khutbah Jumat saja itu menghitung kerikil-kerikil neraka. Ini apalagi orang yang main WA, ya Allah, yang main HP, masih khutbah. Nah ini karena apa? Kurangnya pengetahuan, kurangnya kita mengikuti kajian-kajian agama. Di beberapa masjid kan biasanya suka diingatkan suka ada muroki dulu gitu ya. Jadi suka disebutkan paman lago fala juma'atalah. Barang siapa yang lalai di dalam Jumat ini maka fala juma'atalah, maka tidak mendapatkan daripada bagian Jumat. Paman lago, barang siapa yang lalai fala juma'atalah. Tapi kadang-kadang juga tidak diperhatikan gitu. Tetap saja tidak memperhatikan itu. Maka itu yang pertama. Ketika kita sudah lahir ke dunia ini, kita menjadi manusia yang memilih faminhum zalimun li nafsi. Saya jadi zalim pada diri sendiri. Zalim ini bukan berarti menyakiti diri sendiri secara fisik langsung, tapi tidak mau mengamalkan perintah agama, tidak mau menerima perintah agama. Ini orang yang zalim kepada Allah, kepada dirinya sendiri. Agama Allah tidak butuh agama kepada kita, tidak. Allah yang punya agama, dia tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah, kita butuh agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh untuk keselamatan diri kita, untuk kebaikan diri kita. Jadi kalau kebaikan-kebaikan ini sudah tersebar, kebaikan-kebaikan ini sudah dijalankan, maka rahmat Allah itu pasti akan bercurah-curah kepada kita. Rahmat Allah itu akan bercurah-curah. Saya ingat dulu ketika orang tua dulu saya masih kecil, itu kalau mereka bekerja di sawah atau di kebun itu tidak lama-lama, paling 2 jam 3 jam sudah balik ke rumah. Itu lebih banyak waktunya di rumah. Kalau sekarang ini sudah 8 jam masih pakai lumpur lagi, tambah lumpur, subhanallah. Jadi indikasinya sekarang ini berkah dari Allah itu berkurang, karena manusia sudah begitu sibuk luar biasa, jadi lupa dengan belajar agama, lupa dengan ibadah. Tidak semuanya ya, emang sebagian ada seperti itu. Beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu orang-orang tua dulu saya perhatikan waktu saya masih kecil itu nggak lama-lama kerja di kebun, tapi hasilnya tidak kekurangan gitu, ada hasilnya. Istilahnya di sana ada keberkahan. Kalau kita melihat ada keberkahan dalam kehidupan mereka. Dan dulu kita masih mendengarkan di rumah-rumah dengan orang-orang baca Al-Quran, orang yang belajar. Sekarang ini sudah susah sekali kita mendengar di rumah-rumah ada yang baca Al-Quran, karena sudah bunyinya itu sudah bersaing. Ada yang menyetel musik, ada yang menyetel HP, ada yang menyetel TV, segala macam. Sehingga yang baca Quran sudah lupa kita baca Al-Quran, lupa. Maka kesempatan tidak ada jalan satu-satunya zaman sekarang ini harus ke masjid, karena di masjid tidak ada TV. Jadi kita belajar di masjid, paling tidak kalau ada waktu maghrib sampai isya lah minimal. Karena sulit kita menghindari zaman ini, sulit kita akan keluar dari zaman ini, tidak akan bisa. Kita harus usaha, tidak akan bisa. Kita harus belajar bagaimana menyikapi zaman ini, ya, dengan amal-amal yang lebih baik supaya tidak tergerus oleh keadaan zaman. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ini di tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang yang beramal itu kadang-kadang dia beramal tapi dia juga senang berbuat dosa. Jadi pertengahan, muqtasid bagian pertengahan. Dia melakukan dosa, dia juga beramal.
Ini disebutkan wa minhum muqtasid. Maka lebih ekstrem lagi, inilah kelompoknya orang-orang munafik. Kelompoknya orang-orang munafik. Jadi ikut arus. Apabila dia bertemu dengan orang beriman mengatakan qalu amanna wa yadkhulu ila syayatinihim qalu. Jadi ketika dia kembali kepada setan-setan mereka, dia mengatakan kami hanya ikut-ikutannya saja supaya kelihatan kami orang beriman. Nah, itu sebetulnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik ikut-ikut arus di mana ramai, maka dia ikut ke sana. Wa minhum muqtasid. Jadi orang-orang itulah orang-orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan dalam neraka yang paling bawah. Dasarnya neraka. Jadi inilah kondisi manusia ketika dijadikan manusia yang bentuk jasadnya, bentuk wujudnya paling terbaik sempurna. Ada yang zalim pada diri mereka sendiri, ada yang muqtasid, yang kelompok pertengahan, dia arahnya tidak menentu. Tapi ada orang-orang yang dirindukan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat bi'nillah. Orang-orang yang lebih dahulu yang berlomba mengerjakan kebaikan bi'nillah, dengan izin Allah. Tapi pada intinya, pada ujungnya dengan bi'nillah, dengan izin Allah. Kita mengerjakan kebaikan bi'nillah. Wa minhum sabiqun bil dzalika wal fadlul kabir. Maka kepada mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Fadlul kabir, keutamaan yang besar. Dan termasuk kita ini mudah-mudahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang sabiqun bil khair. Jadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa digambarkan oleh pikiran kita. Itu luar biasa. Tidak bisa digambarkan dengan keadaan akal kita sekarang ini. Karena balasan Allah Subhanahu wa taala itu sungguh luar biasa nanti. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang kelompok ini, yang fadlul kabir, yang sabiqul khairat, digolongkan orang-orang yang beriman, maka diberikan kabar gembira kepada mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Basyiril ladzina amanu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang di surganya itu mengalir sungai-sungai. Ya kadang-kadang pikiran kecil kita, sungai-sungai yang biasa, jadi di dunia juga banyak sungai. Itu di luar akal pikiran kita. Pasti sungainya lebih indah daripada yang ada sekarang. Bahkan ada ulama mengatakan, seandainya di dunia ini ada perhiasan yang paling indah, ada perhiasan yang paling indah, dan itu kalau itu ada orang yang lihat, itu semua orang terpana kepada perhiasan itu, kepada keindahan itu. Dia berlomba ingin melihat, penasaran dengan keindahan itu di dunia ini. Seandainya itu ada di dunia dan itu dipajang di surga, itu jadi norak, jadi jelek pandangannya di akhirat. Jadi merusak pemandangan akhirat. Padahal di dunia itu paling indah. Saking indahnya itu, tapi kalau dibawa ke akhirat itu jadi norak. Jadi paling jelek pandangannya dia, jadi merusak pemandangan yang ada di surga. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Kemudian orang-orang nanti beriman di surga nanti akan diberikan buah-buahan. Qalu hadzal ladzi rizqana min qablu utubihi mutasyabiha. Jadi mereka beranggapan itu buah-buahan yang pernah ada di dunia.
Padahal buah-buahan surga pasti berbeda dengan buah-buahan yang ada di dunia. Dan buah-buahannya di sana itu, di surga itu tinggal memetik saja, tidak usah manjat. Karena akarnya di atas, buahnya di bawah. Kan akal pikiran kita tidak akan bisa terima. Kok bisa terbalik seperti itu? Ya karena kita belum sampai ke sana. Sekarang kita harus imani saja. Caranya dengan kita berbekal amal soleh. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memicu motivasi kita untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita. Mungkin dari bapak-bapak yang ada yang menyampaikan hal-hal yang mungkin lebih lagi daripada apa yang disampaikan, atau ada yang menambahkan, dipersilakan Pak Haji. Maka ada yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwa manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Hanya kesempurnaan yang diberikan oleh Allah itu ada kalanya dan banyak yang tidak memberikan apresiasi, justru mengingkari terhadap ciptaannya. Kemudian manusia itu melakukan perbuatan yang negatif. Nah, dalam konteks perbuatan yang negatif ini ada dua kriteria ya kalau dalam Al-Quran itu. Apakah manusia itu menyelesaikan diri yang dibiarkan oleh Allah, atau disengaja disesatkan oleh Allah. Nah, ini ada dua hal yang memang sulit untuk diidentifikasi, apakah itu menyesatkan diri atau diserahkan oleh Allah. Ini mohon barangkali diberikan sedikit ulasan, mungkin dari aspek tafsir atau aspek yang terserah, maka mungkin juga pendapat gimana. Jadi memang kalau dalam Al-Quran disebutkan kan Allah tidak akan merubah ya, kalau dia tidak mau berubah dari dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kesesatan manusia itu sebetulnya dia masih punya peluang untuk berubah kalau dia punya keinginan. Cuman yang masalahnya kalau tidak ada keinginan, kalau tidak ada keinginan ya Allah biarkan. Karena sebetulnya Allah itu kuasa, Allah tidak akan rugi sebetulnya. Kalau manusia ini semuanya ingkar di hadapan Allah SWT tidak akan rugi. Kalaupun kita bagaimana semua, Allah tidak menguntungkan bagi Allah, tidak menguntungkan. Jadi semuanya sudah menjadi manusia itu kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, karena itu sudah menjadi kodrat manusia. Sudah Allah jadikan kan, begitu kita dari manusia ini lahir ini kan Allah jadikan jadi tiga posisi tadi, zolimul li nafsi, muqtasid, dan sabiqun bil khairat. Jadi manusia ini ada yang ingkar, ada yang dia jadi kafir, ada orang pertengahan, ada orang yang dia berlomba untuk kebaikan. Nah, tiga pilihan itu bahkan di dalam di surat disebutkan itu falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kita ilham, berikan keilhaman kepada manusia itu, ada dia berbuat dosa atau dia bertakwa. Hanya dua pilihan itu saja. Jadi kalaupun misalnya hubungannya dengan kaitan itu manusia tidak mau terima, itu emang kondisi dia sendiri ya. Jadi dia harus merubah dirinya. Allah tidak akan merubah kondisi manusia sebelum dia punya keinginan untuk merubahnya diri. Tapi kalau dia membuka dirinya saja, maka Allah akan berubah. Seperti ini kisahnya Umar bin Khattab dan Abu Lahab. Ketika Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Lahab. Aku minta kepada Engkau siapa yang Engkau kehendaki. Maka Allah memilih Umar radhiyallahu anhu untuk menguatkan Islam. Sedangkan Abu Lahab jadi musuh Islam sampai mautnya juga. Nah itu gambarannya. Karena apa? Ketika Umar bin Khattab ini dapat hidayah, dia ada keinginan ingin melihat mushaf yang dibaca oleh adiknya dan keluarganya. Jadi melihat mushaf, lembaran-lembaran mushaf, ketika dipukul oleh adiknya, kamu tidak boleh menyentuh mushaf itu karena kau tidak suci. Nah,
Kamu tidak suci, tidak boleh kamu memegang mushaf itu. Maka disitulah Allah datangkan hidayah. Dia menangis. Dia dikatakan oleh ahli yang tidak suci, dia menangis. Jadi Pak Haji, kalau boleh saya tambahkan, seseorang berbuat zalim, berbuat buruk itu tidak ada karena ditakdirkan oleh Allah, tapi karena dirinya sendiri. Nah, nanti kalau dia sudah kelewat batas, maka Allah tutup sumum bukmun umyum la yarjiun itu apa namanya? Karena perbuatan dia. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim itu. Misalkan dalam hadis ini saya bacakan nih, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ini kata Allah. Dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Jadi itu nanti larinya seperti sering disampaikan oleh Ustaz tadi kepada teori takdir. Apakah seseorang ini ditakdirkan Allah berbuat jahat, lalu dia masuk neraka, lalu yang satu lagi ditakdirkan berbuat baik. Itu nanti larinya ke paham Jabariyah. Orang mendamus ditakdir ku Allah kieu dari kahayang orang. Itu nanti diseret-seret Pak, diseretnya luas sampai ke masuk ke yang LGBT itu. Teori ini tarik-tarik sama dia. LGBT ini bukan penyakit, dia bilang, tapi ini adalah kelainan orientasi seksual, kan bahasanya keren. Kelainan orientasi, dan dia juga nggak pingin jadi LGBT, dia harus ditakdirkan oleh jadi pingin lanang pingin sama lanang, wadon pingin sama wadon, dia bilang gitu. Jadi jangan dikucilkan. Kalau Islam bukan memandang bahwa ini penyakit harus diobati, karena dari asbab pekerjaan inilah nanti akan timbul macam-macam penyakit, macam-macam bencana dan lain-lain gitu. Jadi tidak ada Allah mentakdirkan seseorang menjadi penjahat, menjadi negatif, menjadi ingkar, tapi karena perbuatannya. Makanya tadi kan disuruh memilih berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Banyak ayat-ayat yang seperti itu. Nah, memang hati-hati zaman sekarang ini dipakai ini. Pola-pola itu kan cara berpikir sebenarnya, pola pikir yang berbahaya sekali, bisa menjerumuskan umat Islam, bisa menjerumuskan ini. Tapi ini keadaan seperti sudah ada di zaman dulu, makanya muncul teori Jabariyah, Qadariyah. Nanti kita di tengah. Jadi kalau Jabariyah itu semua perkara ini dari Allah, memang ada dalilnya betul, semua perkara atas kuasa Allah. Tapi Allah memberikan pilihan kepada kita. Nanti ada lagi lawannya Qadariyah, bahwa semua dari makhluk, Allah nggak ada kuasa apa-apa. Tergantung kita lah, kita usaha dapat. Ada juga dalilnya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di tengah-tengah. Makhluk berikhtiar, Allah yang memutuskan. Kata anak muda, the man processes but the God disposes. Manusia memproses, merencanakan, membuat rencana, tapi Allah yang menentukan. Begitu kira-kira Pak. Salam cukup ya. Mudah-mudahan kalau tidak puas bisa kita nanti dengan ustadz yang lain yang lebih kompeten. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.